Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini yang ingin kami tanyakan Ustadz. Apabila kita bekerja pada hari Jumat Ustadz, dan pekerjaan itu memang harus kita kerjakan dan tidak bisa kita tinggalkan Ustadz. Terus karena tidak bisa kita tinggalkan, sehingga dia tidak bisa melakukan sholat Jumat Ustaz. Karena pekerjaan itu memang harus dia kerjakan dan tidak bisa dia tinggalkan. Apakah dia berdosa Ustaz? Terus maksudnya kan kalau muslim itu kan ada yang beranggapan asalkan dia 3 kali meninggalkan sholat Jumat, dia tidak dihukumi kafir Ustaz. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Ustaz gini, kita bekerja Ustaz, bekerja misalkan nih masuk waktu asar nih, nah, kita masih bekerja Ustaz, sedang menunggu azan, kita berhenti sejenak, tapi kita tidak ikut sholat berjamaah Ustaz, asar, dengan alasan kita masih bekerja, dan nanti kita akan sholat sendiri. Kita di pukul 4, misalnya jam pukul 4 kan kita sudah laut ya, sudah nggak bekerja ya. Kita pukul 4 nanti kalau kita pulang kita baru sholat. Dan alasan karena sholat berjamaah itu tidak wajib. Dan mencari nafkah itu adalah wajib. Sehingga apabila dia khawatir kalau dia tinggalkan pekerjaan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang pendapat yang seperti ini dibenarkan apa tidak? Iya. Jazakumullah khairan. Baiklah. Jadi perlu diketahui permakluman untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu hanya kepada mereka yang safar. Bukan boleh meninggalkan Jumat, tapi boleh memilih untuk sholat Jumat atau sholat musafir dengan jamak qashar gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Permakluman ini oleh Nabi tidak disebutkan bagi orang yang bekerja, nggak ada. Itu maknanya memang pekerjaan apapun dengan alasan apapun ya harus dihentikan gitu. Nah ini sebagai ujian bagi siapa yang sedang bekerja. Berarti harus ditinggalkan saat pekerjaan itu. Ya, kalau antum pekerjaannya masih ada unsur dengan safar, nah itu karena safar itu bukan karena pekerjaannya, gitu ya. Bisa dipahami. Maksudnya kita kerja di perusahaan. Nah, di saat sholat Jumat itu kita itu misalnya jaga mesin, ini kan perusahaan tetap jalan ini, dia nggak mau mempreikan semua itu karyawan untuk sholat Jumat, tapi harus bergantian, bergiliran, sehingga ada hari tertentu. Shiftnya, ada shift. Oh, kena shift Jumat, ya, kena shift Jumat. Ya, dia harus hari ini bolong, sholat Jumat. Ya, kena shift Jumat, betul. Nah, pada kondisi yang seperti itu ya masih ada permakluman karena memang dia terikat dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu namanya perjanjian dengan bahkan orang kafir, itu kita harus menepati perjanjian tersebut. Persoalannya jangan sering-sering dilakukan, harus ada upaya untuk bagaimana caranya bisa sholat Jumat gitu loh. Kalau akhirnya dengan sebab itu akhirnya nggak pernah sholat Jumat kan ya kemeng akhirnya, ya kan antum juga rugi ya, belum tentu hasil pekerjaan itu berkah. Maka istirahatlah, rasa ngoyo gitu loh. Yang ngasih rezeki itu kan Allah gitu loh ya. Kalau memang nggak ada kerjaan lah, kalau memang udah nggak bisa menegakkan sholat Jumat, pekerjaan itu banyak gitu. Keluar aja, tinggalkan. Ya jual bubur guys. Jual bubur ayam itu merdeka ya kan, mandiri gitu loh. Apa? Karena selalu ada alternatif gitu. Nah, ya.
pada kondisi tertentu memang mungkin mesin itu akan hancur, tetapi sebenarnya antum terikat dengan perjanjian. Tapi kalau perjanjian itu akhirnya memangkas ibadah yang menjadikan antum itu terikat dengannya, itu akhirnya pekerjaan itu menjadi tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Maunya antum itu kan menjawab pertanyaan berikut kedua ya, itu untuk melaksanakan kewajiban menafkahkan istri, benar, jelas, tapi ada batasnya. Kalau udah Allah manggil ya berhenti, gitu ya. Kalau ini kita lakukan, yang terjadi adalah pekerjaan itu akan berkah, nggak masuk akal memang. Tapi ikutilah, taati Allah, karena Allah yang memiliki harta yang akan memberikannya min haitsu la yahtasib. Jangan lupa, mayattaqillah, siapa yang memilih takwa kepada Allah sebagai satu tujuan yang terdepan, ya ja'allahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi. Itu pasti, itu pasti, itu Allah pasti akan, demi Allah kamu tinggalkan pekerjaan itu, pasti dikasih yang lebih bagus ya. Makhraja itu sudah sebuah janji loh, ini janji bener, ini pasti ada solusi. Dan kita tentang hal ini nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Saya udah bilang berkali-kali ya, bahwa yakin kepada Allah itu harus kita cash, harus tunai di depan. Yakin dulu, pasti Allah kasih. Nah yakin itu bagian daripada takwa kepada Allah. Sama ya, kelihatannya kita meninggalkan pekerjaan akan menimbulkan kerugian. Jangan antum artikan kalau meninggalkan pekerjaan itu kita meninggalkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Ya itu ada batasnya. Nanti kalau sudah zuhur ini atau Jumatan, apalagi Jumatan ya, ya harus berhenti. Fas'au, bersegeralah ya, bukan berhenti. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, gitu loh. Nah, untuk Jumat ada keterangan siapa yang hadir lebih dahulu dapat onta merah. Onta merah itu nggak ada bandingannya, bukan apa mobil yang paling mahal sekarang, Toyota Alphard. Ya terlalu rendah itu Alphard dibandingkan onta merah itu ya. Onta merah itu di atas itu ya, mungkin seperti Lamborghini ya. Atau bicara Lamborghini jadi ingat sesuatu ini. Di lapas di rutan rumah tahanan Cikeas itu ada apa ya, gerobak ban 3 itu apa namanya, Tosa. Di sana itu Tosanya Cikeas, disebut Lamborghini. Itu mungkin maksudnya menghinakan Lamborghini ya. Betapapun Lamborghini semahal apapun, itu juga tidak bisa menjual sepenuhnya rasa nyaman. Seseorang yang duduk di Tosa bisa juga merasa aman ya, tanpa AC, tapi dia nyaman, bisa sampai ke tujuan, kira-kira begitu, tanpa harus memakai sebuah atribut yang membanggakan. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, ketika kita meninggalkan urusan keduniaan kita untuk mencari ridha Allah, pasti Allah memberikan pelukan kasih sayang dan akan memberikan apa yang kita tidak sangka-sangka. Dan masing-masing kita punya cerita tentang hal itu, pasti masing-masing kita, antum ini pasti masing-masing punya cerita. Aku sebenarnya ingin cerita itu disampaikan di sini, pengalaman saya itu ternyata itu pasti ada, pasti, gak mungkin tidak itu. Hanya berbekal yakin kepada Allah, ditunai cash di depan, Allah kasih lebih dari apa yang kita butuhkan. Ada lagi di dunia ini, doanya itu belum terkabulkan, tapi dia tetap yakin doanya akan dikabulkan sampai dia meninggal. Di akhirat dia terkejut, kaget karena mendapatkan sesuatu yang ketika dunia sebenarnya amalannya biasa-biasa saja. Tapi itulah Allah membuat jawaban dari setiap doa itu ditakhir, bahasanya jamak takhir, sehingga dia berpikir, andai kata waktu saya berdoa di dunia itu
semua tidak dikabulkan di dunia itu saya lebih senang itu, demi mendapatkan situasi yang mengejutkan di akhirat. Masya Allah, paham ya? Jadi ada yang memang ditunaikan di dunia, ada yang ditunda sampai nanti. Maka jangan pernah ragu terhadap janji-janji Allah. Sekali lagi itu harus selesai, yakin, harus kita letakkan di depan. Wallahu a'lam bishawab.